Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistik induktif, analisis regresi. Pada bab sebelumnya telah dibahas tentang analisis korelasi. Pada bab ini, kelanjutan dari analisis korelasi yaitu adalah analisis regresi. A. Pengertian analisis regresi. Analisis regresi sebenarnya diperkenalkan pertama kali oleh Francis Galton. Analisis regresi ini merupakan analisis yang berusaha untuk memprediksi secara matematis apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Menurut Eisenhower dan Levin 2006, analisis regresi merupakan alat statistik untuk mengestimasi hubungan antar variabel. Jadi lebih spesifik, peramalan itu sebenarnya adalah mengestimasi. Nanti kita akan dikenalkan pada parameter-parameter dalam regresi yang perlu dihitung sehingga menunjukkan hubungan antar variabel. Dan Keller 2012 mendefinisikan regresi sebagai alat untuk memprediksi nilai suatu variabel dengan variabel yang lainnya. Jadi ini menurut beberapa ahli mengenai pengertian analisis regresi. B. Persamaan umum regresi. Secara umum ya, nanti akan ditampilkan persamaan regresi seperti ini ya. Misalkan sebagai ilustrasi, seorang kepala sekolah bertanggung jawab atas peningkatan jumlah siswa yang mendaftar dan dapat memprediksi jumlah pendaftar selanjutnya. Dengan pertimbangan persamaan tersebut di bawah ini maksudnya, variabel Y adalah variabel dependen yang merupakan jumlah pendaftar. Sedangkan variabel X merupakan variabel independen, ada X1, X2 hingga Xn. Yang menjadi faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi. Jadi bergantung banyaknya model matematis dalam persamaan regresinya. Semakin banyak X-nya berarti semakin lengkap variabel yang mempengaruhi terhadap variabel Y, di mana Y adalah variabel dependen, kemudian X adalah variabel dependen, dan beta ini B0, B1, B2, B3 dan seterusnya itu adalah para parameter. Nah, parameter inilah nanti yang akan kita perhitungkan dalam analisis regresi, baik itu tandanya positif maupun negatif dan nilainya. Regresi dikatakan sederhana apabila hanya mengandung satu variabel X dan satu Y. Jadi regresi sederhana misalnya bentuknya seperti ini, Y sama dengan B0 plus B1 X1, itu kita sebut sebagai regresi sederhana. Namun jika lebih dari satu variabel X, maka misalnya di sini ada X2, X3, kita sebut sebagai regresi berganda. Perhitungan regresi berganda tentu nanti akan lebih sulit dibandingkan dengan perhitungan regresi sederhana. C. Metode estimasi regresi. Analisis regresi merupakan peramalan atau forecast sebagaimana yang disampaikan di awal-awal tadi. Sehingga untuk mengestimasi nilai dari parameter-parameternya, di mana tadi yang bentuknya adalah notasinya adalah B0, B1 dan seterusnya, itu kita menggunakan secara umum itu ordinary least square atau OLS. Atau dengan kalimat yang sederhana artinya itu adalah metode kuadrat terkecil untuk mendapatkan garis regresi yang baik. Sehingga dengan metode OLS ini kita bisa dapat nilai prediksinya sedekat mungkin dengan nilai aktual atau dengan nilai yang sebenarnya. Karena bersifat pendekatan atau forecast ya, pendekatan atau prediksi, maka tentu nanti ada errornya. Lah, semakin dekat dengan nilai aktual berarti semakin baik.
D, misalnya ada penelitian regresi contoh 1 misalnya tentang pengaruh kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional terhadap kemampuan guru mengajar. Misalnya, kompetensi pedagogik di sini kita notasikan sebagai X1 ya, dan kompetensi profesional itu sebagai X2 dan kemampuan guru mengajar itu adalah Y. Sehingga model regresinya berarti Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2 plus EI. EI di sini adalah errornya. Jadi selisih antara nilai aktual dengan nilai prediksi nanti. Misalnya kita dapat data seperti ini, sumber data dari Fajri Ismail 2018 halaman 384. Kemampuan mengajar, kemudian kompetensi pedagogik. Nah, ini adalah kompetensi profesionalnya. Ada 20 data. Nah, jadi ini sebagai Y, inilah X1 dan ini adalah X2. Maka untuk melakukan analisis regresi, kita bisa menggunakan cara yang pertama adalah dengan menggunakan program IBM SPSS. Cara yang paling mudah. Di sini akan saya coba praktekkan secara langsung. Ini dia adalah data yang sudah saya persiapkan di IBM SPSS. Sebagaimana cara sebelumnya, kita harus menyeting variabel view-nya seperti ini. Samakan saja kemampuan mengajar, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional. Yang lainnya samakan saja sebagaimana bab-bab sebelumnya. Setelah itu barulah kita input datanya satu persatu berdasarkan data tadi yang bersumber dari bukunya Fajri Ismail. Setelah ini barulah kita lakukan analisis regresi. Kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Barulah kita masukkan untuk variabel dependennya tadi, yaitu adalah kemampuan mengajar. Kemudian untuk variabel independennya kita masukkan pedagogik dan profesional. Jika kita ingin menyeting misalnya statistiknya, kita cek ada R-square nya juga. Kalau mau ditampilkan deskriptif statistiknya boleh, atau menampilkan residual Durbin Watson-nya juga boleh. Tapi di sini tidak saya tampilkan. Kemudian plotnya boleh kalau mau dicek. Kemudian option kita cek lagi, ternyata sudah 0,05 misalnya. Baru setelah itu langsung saja kita oke. Nah, di sini akan tampil output IBM SPSS bagaimana berikut ini. Jadi ada variabel model, ada tabel model summary-nya, kemudian ada ANOVA-nya dan ada koefisiennya. Lah di sini dia hasil dari regresinya ini. Setelah output ini kemudian kita interpretasikan ya. Hasilnya adalah 0,156. Nah, interpretasi dari output tadi ya, tadi ada model summary, ANOVA dan koefisien. Kita perhatikan saja. Misalnya untuk penarikan kesimpulan, kita lihat nilai signifikansi dari kompetensi profesional itu adalah 0,009, di mana kurang dari alfa yaitu 0,05, maka terima H1. Sehingga kesimpulannya apa? Ada pengaruh kompetensi profesional terhadap kemampuan guru mengajar. Itu untuk yang kompetensi profesional. Sedangkan nilai SIG pedagogik pada output SPSS tadi yaitu adalah 0,000, di mana kurang dari alfa atau taraf signifikansinya yaitu 0,05, maka juga menerima H1. Sehingga kesimpulannya ada pengaruh kompetensi pedagogik terhadap kemampuan guru mengajar. Lah, berarti kedua variabel tersebut secara individu itu berarti signifikan atau berpengaruh terhadap Y, yaitu adalah X1 dan X2 nya ini. Adapun untuk ringkasan regresinya,
Nilai terhitung variabel proporsional adalah negatif 2,974. Sedangkan variabel pedagogik yaitu 7,9088 dan semuanya signifikan tadi ya pada alfa 0,05. Nah, di sini berarti ada nilai negatif dan ada nilai positif. Adapun nilai F hitungnya adalah 85,194 dan signifikan pada alfa 0,05. Perbedaannya kalau pada nilai F hitung itu berarti secara bersama-sama baik itu X1 maupun X2 itu berarti berpengaruh secara serempak. Nah, sehingga secara bersama-sama baik secara individu maupun secara bersama-sama berarti berpengaruh. Adapun nilai R square-nya sebesar 0,9 itu berarti sangat besar, yaitu mendekati 1. Berarti variasi kompetensi mampu menjelaskan kemampuan mengajar guru sebesar 90,90%. Sedangkan sisanya yaitu sekitar 9,1% itu dijelaskan oleh variabel yang lain. Dengan kata lain, garis regresi sudah termasuk kategori baik. Namun, sebagai bahan diskusi saja, di sini perhatikan variabel proporsional bernilai negatif. Yang ini sebenarnya nanti kalau ditelusuri lebih jauh apakah terjadi biasifikasi atau tidak. Karena variabel kompetensi profesional harusnya tandanya adalah positif. Dengan logika atau nol bahwa semakin profesional seorang guru, maka juga akan berpengaruh positif terhadap guru mengajar. Namun di sini ternyata pengaruhnya adalah negatif atau berbanding terbalik. Itu kalau dianalisis lebih jauh. Adapun untuk peramalannya, maka tinggal kita substitusikan saja ke persamaan awal nilai dari B0 dan B1-nya. Sehingga nilai konstantanya tadi berdasarkan outputnya kita masukkan B0-nya, kemudian ini adalah B1, kemudian ini adalah B2. Selanjutnya adalah misalnya kita hitung dengan menggunakan manual atau perhitungan Excel di sini. Untuk filenya bisa di-download di website ya. Jadi di sini kita harus membuat banyak tabel sekali. Jadi misalnya ini adalah datanya X1, X2, X3. Misalnya kita coba. Nah, ini dia. Jadi kita harus membuat tabelnya X1, X2 dan Y. Kemudian kita buatkan X kecil 1 ya. X kecil 1 itu berarti adalah X dikurangkan dengan rata-ratanya. Begitupun juga dengan X kecil 2, kemudian Y kecil itu juga adalah pengurangan ya antara Y itu dengan nilai rata-rata Y-nya. Setelah itu kita buat perkalian X1 kodratnya, ini dikuadratkan, X2 kodratnya dan seterusnya. Nah, sampai nanti di sini ada Y topi, ada E kuadrat. Lah inilah namanya nilai error. Nanti datanya bisa di-download. Kemudian N-nya ada 20, K-nya ada 3, jumlah variabel independen dan variabel dependennya. Lah di sini saya menggunakan perhitungan manual di mana ketemu nilai B0-nya adalah ini, kemudian nilai B1-nya adalah ini dan B2-nya adalah ini. Sehingga sudah sesuai dengan perhitungan IBM SPSS-nya. Jadi di sini kalau dihitung manual ternyata B2-nya adalah min 0,521 sekian. Kemudian kalau yang B1-nya adalah 1,777. Sekian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.